Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشرف Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana ila siratil mustaqim. Walhamdulillah alladhi arsalahu liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bersyukur kita hari ini kita bersama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih istiqamah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, melaksanakan ibadah salat Jumat dan mendengarkan dua khutbah. Salawat ma'assalam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita, yang telah membimbing kita ke jalan yang penuh dengan kebahagiaan, iman, dan takwa. Ma'asyiral muslimin, selaku khatib mengajak diri khatib sendiri dan jemaah sekalian untuk selalu kita istiqamah menguatkan diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepekan sudah kita ditinggal oleh Ramadan. Di bulan Ramadan kita menyempatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan tersebut, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita umat Islam ketika sudah selesai menjalankan ibadah Ramadan, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hamba yang dijanjikan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya
masa transisi setelah kita ditinggal Ramadan. Mari bersama-sama kita merenung, kita muhasabah diri, kita kaitkan keadaan kita, apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Marilah kita juga merenung sejenak, kita hitung-hitung kembali. Sudah berapa banyak amal soleh yang telah kita kerjakan selama ini, baik itu sebelum bulan Ramadan maupun saat bulan Ramadan, dan setelah itu apa yang akan kita lakukan. Sudah berapa banyak pula dosa, kesalahan kita yang kita lakukan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, melalui ayat di atas Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita melakukan muhasabah, kita melakukan evaluasi diri. Yang menariknya ma'asyiral muslimin, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak 2 kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertobat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun hari esok dalam ayat ini dimaksudkan bukanlah hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu. Maksudnya adalah hari esok kelak kita di akhirat. Pasalnya masa depan yang hakiki, masa depan yang sebenarnya bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang telah mempersiapkan dirinya selama bulan Ramadan dengan baik dan sempurna untuk menyambut kehidupan di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan muhasabah diri. Apa yang telah kita lakukan untuk diri kita dan untuk orang lain, apakah itu baik ataupun itu buruk. Umar ibnu Khattab pernah berpesan kepada kaum muslimin yang diartikan, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu watazinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang kelak, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan ini hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat kelak. Oleh karenanya, maka di dalam dunia ini hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya. Setidaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 4 hal
yang kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kelak di akhirat nanti. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang bermakna, pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Tentang usianya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapat dan untuk apa dia kerjakan, dan kemana pula ia belanjakan, dan tentang ilmunya kemana ia amalkan. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, berwasiat kepada umatnya untuk selalu bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dari dunia dan pula selamat di akhirat kelak. Permohonan itu harus dan tetap kita lakukan dengan istiqomah. Yang pertama adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan pula bagi orang lain. Karena apa jemaah sekalian? Manusia yang paling baik di sisi Allah ialah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga sedikit ilmu yang kita peroleh, kita amalkan untuk kebaikan, baik kebaikan diri kita maupun kebaikan untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita mohonkan kepada Allah dengan terus-menerus adalah agar kita diberikan rizqun halal, diberikan dan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rizki yang halal untuk beribadah dan untuk menghidupkan keluarga kita. Rizki yang halal akan menjadikan segala aktivitas kehidupan kita dalam masyarakat akan menjadi baik karena kita mengkonsumsi hal-hal yang baik. Yang ketiga wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ibadah al-maqbulah, berharap kita ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita bermuhasabah, sebulan telah kita lalui, kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, beribadah, qiyamul lail dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepekan ini apa yang telah kita lakukan dalam rangka kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita kontinu, untuk kita menindaklanjuti kerja-kerja kita di bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah umur yang kita lalui ini kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan ini implikasinya adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah. Dan semoga pula ilmu yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, dan amal-amaliyah kita yang kita peroleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, oleh karenanya ada 3 moto kehidupan yang perlu menjadi dasar kita melakukan menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam.
Yang pertama adalah kita mesti berilmu, kita mesti beriman, dan kita mesti beramal. Artinya kita beramal ilmiah, kita berilmu amaliyah. Ilmu kita kerjakan, amaliyah yang kita kerjakan berdasarkan ilmu yang kita dapat. Oleh karenanya jemaah sekalian, perlu kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat hal-hal yang positif dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa hal, setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan kita yang hakiki kelak. Jangan sampai kita terpedaya dengan tipu muslihat, setan yang tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam berbagai hal kehidupan. Oleh karenanya sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Nauzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin, sudah sepantasnya kita selaku umat Islam selalu berusaha istiqomah untuk selalu menjalankan roda-roda kehidupan kita yang penuh dengan liku-liku ini dengan baik dan benar, berdasarkan syariat-syariat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tentunya dalam mimbar ini kita berusaha semaksimal mungkin untuk menebarkan kebaikan bagi seluruh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, mudah-mudahan kita umat Islam selalu diberikan keteguhan iman, kemantapan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun, hamba-hamba Allah yang menyandarkan segala amal perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al khaira umrina akhiruhu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawmal taqa. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat
وثبت وتقبل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.